Kalian tentu sudah tahu konsep dunia paralel, bukan? Bahwa di sebuah tempat ada beberapa kehidupan yang berjalan secara paralel tanpa saling mengganggu satu sama lain. Itu kita sebut dengan konstelasi. Di konstelasi tempat kalian tinggal, ada klan bumi, bulan, matahari, dan bintang. Masing-masing klan juga ada yang memiliki subklan, seperti nebula yang tersambung dengan klan bulan. Di konstelasi lain, ada klan komet dengan subklannya komet minor. Ada konstelasi Polaris dengan 8 klan. Ada konstelasi Proxima Centauri dengan puluhan klan. Begitu banyak konstelasi di dunia paralel, dan lebih banyak lagi klan-klan di dalamnya. Sally dan Raib mengangguk. Mereka sudah tahu. Kalian tentu juga sudah tahu. Masing-masing konstelasi dan klan unik. Sebagian memiliki penduduk dengan peradabannya. Sebagian lagi tidak memiliki kehidupan. Ada klan-klan yang maju dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga yang seperti klan bumi, baru mengenal teknologi internet, yang sebenarnya di klan lain sudah ada ribuan tahun lalu. Dengan petualangan kalian sejauh ini, orang tua ini yakin kalian telah melihat banyak klan. Apa itu Sagaras? Itu lebih mirip dengan istilah suku atau bangsa, orang-orang Sagaras. Sejatinya, setiap klan memiliki penduduk asli atau disebut pribumi, penduduk yang sejak awal tinggal di sana, entah sejak berapa juta tahun lalu. Di klan bulan, penduduk aslinya adalah para raksasa. Di klan matahari, penduduk aslinya adalah penduduk yang tinggal di perut gurun pasir. Nah, pertanyaannya, di klan bumi, siapa penduduk aslinya? Sally mengangkat bahu. Tidak tahu. Raib menggeleng. Juga tidak tahu. Ban tersenyum. Bangsa Sagaras, kamilah penduduk asli klan bumi. Mata Sally membesar. Juga Raib, memperbaiki posisi duduk. Ini mulai menarik. Ali menyimak. Dia mungkin masih kaget, jadi cerewetnya berkurang banyak. Balthazar asik makan. Bebek bakar yang kedua. Ruangan putih itu lengang sebentar. Ban masih berdiri takzim di dekat meja. Dia menghentikan cerita sebentar. Sudut matanya melihat sesuatu yang harus diatasi segera. Dia sigap meraih teko air, menuangkannya ke gelas Balthazar yang hampir kosong, membuatnya penuh kembali. Dia pelayan yang cekatan. Terima kasih, Balthazar menggeram. Dengan senang hati, Tuan Balthazar. Ban mengangguk sopan. Apakah Nona Muda Raib dan Nona Muda Sally menginginkan minuman lain? Teh hangat misalnya? Raib menggeleng. 2 gelas jus buah di depannya lebih dari cukup. Sally juga menggeleng. Dia menunggu penjelasan tadi dilanjutkan. Oh, baik. Ban tersenyum. Meletakkan teko, kembali berdiri di dekat meja, bersiap melanjutkan penjelasan. Kalian pasti tahu tentang ekspedisi klan Aldebaran, bukan? Sally dan Raib mengangguk. Di dunia paralel, para petualang sering merujuk ekspedisi 40.000 tahun lalu sebagai kejadian paling penting. Saat klan Aldebaran mengirim kapal ke berbagai konstelasi. Itu seolah-olah kejadian paling penting dalam sejarah dunia paralel. Padahal, bandingkan dengan usia klan dan konstelasi yang miliaran tahun, maka periode waktu 40.000 tahun lalu hanyalah bagai sedetik dibanding sehari semalam. Pendek sekali. Orang tua ini tidak bilang jika itu tidak penting. Ekspedisi klan Aldebaran itu penting. Bahkan itu yang mengubah kehidupan bangsa Sagaras kemudian. Tapi, masih banyak kejadian-kejadian lain yang boleh jadi terlihat kecil juga penting bagi sejarah dunia paralel. Apa itu Sagaras? Aku telah menjawabnya. Penduduk asli klan bumi. Dulu, kami menetap di daratan-daratan indah, jauh sebelum ekspedisi klan Aldebaran. Masa-masa tentram, damai.
hingga para petualang dunia paralel mulai membuka portal, mengunjungi klan-klan lain. Itu awalnya menarik. Kita mulai berkenalan dengan peradaban lain. Bangsa-bangsa baru berdatangan. Kehidupan antar klan menjadi lazim. Tapi lama-kelamaan, situasi berubah menjadi mengkhawatirkan. Apa yang terjadi? Ambisi, rakus, tamak. Klan-klan yang serakah berusaha menjadi penguasa. Perang antar klan terjadi. Peradaban runtuh. Klan-klan yang maju mengalami kemunduran. Laksana hutan subur dalam semalam berubah menjadi semak belukar. Atau malah gurun pasir tandus. Mengenaskan. Melihat situasi itu, klan-klan mulai mengunci portal. Semua akses ditutup, hingga penduduk lupa, tidak mengetahui lagi jika di luar sana ada banyak kehidupan lain. Nah, apakah kejadian ini terjadi setelah ekspedisi klan Aldebaran? Tidak. Klan Aldebaran bukan pihak pertama yang melakukannya. Itu benar, mereka memang yang melakukannya secara sistematis dan besar-besaran. Tapi sebelum mereka, ada banyak petualang-petualang lain yang sendirian bertualang. Kejadian ini seperti siklus, naik turun, maju mundur. Peperangan, perdamaian, portal dibuka lagi, kemudian ditutup lagi. Tetua bangsa Sagaras belajar dari siklus panjang itu, memutuskan untuk menutup portal menuju dan keluar dari klan bumi. Tidak ada yang ingat kapan persisnya, tapi lebih lama dibanding ekspedisi tersebut. Saat itu, klan bumi tidak lagi hanya dihuni bangsa Sagaras, juga ada bangsa-bangsa dari klan lain. Sayangnya, meskipun dikunci, masalah baru tetap muncul, persaingan antar bangsa, kelompok di dalam klan, pertikaian internal. Klan bumi kembali kacau balau, terjadi peperangan antar bangsa. Itu sejatinya era keemasan klan bumi, karena ilmu pengetahuan, teknologi tiba pada puncaknya. Bangsa Sagaras menjadi pelopor terdepan. Kami adalah bangsa penemu, inventor, sekaligus visioner. Kami tentu bisa bertarung. Kami memiliki petarung terkuat, mengalahkan bangsa-bangsa lain. Kami bisa dengan mudah menguasai klan bumi. Tapi kami lebih menyukai kedamaian. Buat apa kekuasaan? Itu tidak penting. Kami lebih mencintai pengetahuan. Maka saat perang besar antar bangsa di klan bumi meletus, bangsa Sagaras memutuskan mengambil keputusan ekstrim berikutnya. Kami membuat subklan, atau klan di dalam klan. Dengan segala pengetahuan dan teknologi, tempat itu berhasil dibuat, persis seperti menciptakan satu subklan baru, lantas disebut dengan nama Sagaras. Itu mirip dengan Komet Minor, atau Polaris Minor, atau Nebula. Tapi bedanya, subklan ini adalah buatan. Pemimpin kami adalah 13 kesatria Sagaras. Mereka memutuskan menutup portal apapun dari klan bumi menuju Sagaras, kecuali satu yang berada di dasar samudra, dijaga dengan hati-hati. Portal itu lebih bersifat jangkar, bukan untuk lorong berpindah, agar subklan Sagaras tetap berada di konstelasi bumi. Jika portal itu juga ditutup, Sagaras akan melayang sendirian. Itu berbahaya. Sagaras akan kehilangan navigasi. Tapi terlepas dari itu semua, kami tidak ada lagi urusannya dengan dunia paralel. Karena lihatlah, apa hasil dari perang antar bangsa di klan bumi. Era keemasan bumi hancur lebur. Siklus itu meluncur jatuh. Penduduk bumi kehilangan pengetahuan dan teknologi. Digantikan kelaparan, penyakit, kerusakan alam, dan masalah besar lainnya. Ribuan tahun berlalu, mereka yang awalnya sangat maju menjadi klan paling terbelakang di konstelasi, disebut klan rendah. Sagaras, syukurlah baik-baik saja. Ribuan tahun berlalu, kehidupan kami sama indahnya, sama megahnya dibanding sebelumnya.